Pernahkah kamu merindukan masa lalu, saat semuanya terasa lebih sederhana, lebih tenang, dan lebih bahagia? Tapi bagaimana jika kerinduan itu justru menghambat langkahmu ke masa depan yang Tuhan sudah siapkan? Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama. Terkadang kita mendapati diri kita terbawa kembali ke masa lalu. Mungkin saat kita membuka album foto lama. Mungkin karena aroma yang familiar. Bait lagu dari tahun-tahun silam. Atau suasana suatu tempat yang kita kunjungi kembali setelah sekian lama. Dan tiba-tiba, sebelum kita menyadarinya, kita tidak lagi berada di saat ini. Hati kita hanyut kembali ke waktu yang lain, ke tempat yang lain, ke masa ketika hidup terasa lebih sederhana, ke masa ketika kita merasa lebih dicintai, lebih hidup, atau lebih ringan bebannya. Sebuah momen yang kita harap bisa kita simpan dan kembali ke sana. Dan tidak ada yang salah dengan mengingat. Bahkan, itu adalah anugerah untuk merenungkan. Masa lalu, momen yang membentuk kita. Orang-orang yang menyentuh hidup kita. Bab-bab yang membantu membentuk identitas kita. Tuhan sendiri sering berkata kepada umat-Nya untuk mengingat. Ingat kesetiaannya, mukjizat-Nya, pembebasan-Nya. Mengingat bisa menjadi bentuk penyembahan. Namun ada bahaya yang tersembunyi juga. Garis yang jarang kita sadari sampai kita sudah melewatinya. Saat ketika mengingat berubah menjadi kerinduan. Dan kerinduan berubah menjadi terjebak. Itu terjadi ketika kita mulai menginginkan masa lalu lebih dari kita berharap akan masa depan. Ketika kita mulai percaya bahwa hari-hari terbaik kita sudah lewat. Ketika kita lebih erat menggenggam kenangan daripada janji-janji Tuhan. Ketika masa lalu menjadi lebih berharga daripada apa yang Tuhan katakan akan datang. Alkitab memberikan contoh yang mengejutkan melalui kisah istri Lot. Dalam Kejadian 19 ayat 17, saat penghukuman datang atas Sodom dan Gomora. Malaikat-malaikat memperingatkan Lot dan keluarganya. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang atau berhenti dimanapun di lembah. Larilah ke pegunungan supaya kamu tidak binasa. Tuhan bukan hanya memanggil mereka keluar dari kota penuh dosa. Dia memanggil mereka ke masa depan yang baru. Dia menyediakan jalan keluar. Sebuah permulaan yang baru. Dia berkata, yang ada di belakangmu adalah kehancuran. Yang di depanmu adalah kasih karunia. Larilah kepadaku. Namun saat mereka lari, istri Lot menoleh ke belakang. Dan dalam sekejap, dia menjadi tiang garam. Awalnya, itu terasa begitu keras. Apakah benar-benar salah hanya untuk menoleh? Namun ini bukan sekadar tentang memutar kepala. Ini tentang apa yang masih hidup di dalam hatinya. Dia merindukan apa yang telah Tuhan panggil dia untuk tinggalkan. Dia tidak sekadar melihat masa lalunya. Dia masih menggenggamnya. Mungkin itu kenyamanan karena sudah terbiasa. Mungkin gaya hidupnya, kenangannya, atau hubungan yang ditinggalkan. Apapun itu, dia tidak bisa benar-benar melepaskannya. Dia tidak percaya bahwa apa yang Tuhan bawa ke depannya lebih baik daripada apa yang ia tinggalkan. Dan dalam banyak hal, kita tidak begitu berbeda. Berapa kali kita berkata bahwa kita ingin mengikuti Tuhan. Namun hati kita masih terikat pada masa lalu. Kita berkata ingin memulai kembali. Tetapi kita terus kembali ke kebiasaan lama, dosa lama, atau pola pikir lama. Kita berkata siap berjalan dalam kebebasan. Tetapi kita masih terbelenggu oleh suara-suara masa lalu. Yesus secara langsung menyinggung hal ini saat ia berkata dalam Lukas 9 ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini pernyataan yang keras.
Tetapi perlu, karena kita tidak bisa berjalan ke depan dalam iman sambil terus menoleh ke belakang. Kita tidak bisa menjalani perlombaan hidup jika hati kita masih terikat pada apa yang telah lalu. Kita tidak bisa menerima apa yang ada di depan jika masih menggenggam apa yang Tuhan suruh kita lepaskan. Bahkan Pengkhotbah 7 ayat 10 memberikan nasihat ini. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukan karena hikmat engkau menanyakan hal itu. Mengapa Alkitab berkata demikian? Karena kita sering memaniskan masa lalu. Kita mengingat yang manis dan melupakan yang pahit. Dan dengan begitu, kita meremehkan saat ini, di mana Tuhan sedang bekerja. Ketika mata kita terus tertuju pada masa lalu, kita akan melewatkan apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa terjadi. Yesaya 43 ayat 18-19 berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saat ini juga, di momen ini, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Mungkin kamu belum melihat gambaran penuhnya. Mungkin kamu masih merasa ragu. Namun Dia sedang bekerja. Dia sedang membentuk. Dia sedang memimpin. Jadi, jangan menoleh ke belakang. Jangan biarkan rasa bersalah mendefinisikanmu. Jangan biarkan rasa malu membelenggumu. Jangan biarkan penyesalan mengikatmu pada siapa dirimu dulu. Kamu telah dibebaskan. Kamu telah diberi kasih karunia. Kamu telah diundang ke dalam sesuatu yang jauh lebih indah daripada apapun yang telah kamu tinggalkan. Tuhan tidak berada di masa lalumu. Dia berada di saat ini. Dia berada di masa depanmu. Dan Dia sedang memanggilmu ke depan. Jadi, berjalanlah ke depan dengan pengharapan di hatimu dan mata yang tertuju kepadanya. Yang terbaik bukanlah di belakangmu. Yang terbaik masih akan datang. Sekarang, mari kita luangkan waktu untuk berdoa bersama. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau selalu ada di sisiku. Melihat ke belakang sekarang, aku melihat jejak tangan-Mu. Di setiap bab dalam hidupku. Bahkan di dalam keheningan, Engkau berbicara. Bahkan di dalam kegelapan, Engkau membimbing. Bahkan saat aku merasa sendiri, Engkau tidak pernah meninggalkanku. Terima kasih atas kasih yang tidak pergi saat aku jatuh. Terima kasih atas belas kasihan-Mu yang tidak pernah lelah. Bahkan ketika aku mengulang kesalahan yang sama. Terima kasih karena Engkau tetap teguh melewati setiap badai, setiap patah hati, dan setiap perubahan yang tidak aku minta dan tidak aku pahami. Saat orang-orang pergi, Engkau tetap tinggal. Saat dunia berubah, Engkau tetap sama. Saat hatiku hancur, Engkau memegang setiap bagiannya dengan lembut. Seperti firman-Mu dalam Yesaya 43 berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan, aku percaya bahwa janji ini masih berlaku. Aku percaya Engkau sedang melakukan sesuatu yang baru di dalam diriku. Di sini dan saat ini juga. Bahkan jika mataku belum melihatnya. Aku memilih untuk mempercayainya dengan hatiku. Aku percaya Engkau sedang membangun sesuatu yang kudus di tempat-tempat tersembunyi. Aku percaya Engkau sedang menulis kisah penebusan yang hanya Engkau yang bisa ceritakan. Terima kasih telah menyelamatkanku dari hidupku yang dulu. Terima kasih karena tidak membiarkanku tinggal di tempat Engkau menemukanku. Engkau menarikku keluar dari lubang yang telah aku anggap normal. Engkau mengangkatku saat aku pikir aku tidak punya apa-apa lagi.
Engkau berbisikan pengharapan saat suaraku sendiri terlalu lelah untuk berdoa. Engkau tidak hanya membersihkanku. Engkau mengenakanku dengan kasih karunia. Engkau tidak hanya mengampuniku. Engkau memanggilku pilihanmu. Engkau tidak hanya memberi jalan yang baru. Engkau berjalan bersamaku. Aku bersyukur, Tuhan, untuk setiap momen kesetiaan-Mu. Bahkan dalam hal-hal yang tidak ku mengerti saat itu. Sekarang aku bisa melihat bagaimana Engkau memberikan tujuan lewat rasa sakit, pertumbuhan melalui kehilangan, dan kedekatan melalui kehancuran. Terima kasih karena mencintaiku saat aku bahkan tidak menyukai diriku sendiri. Terima kasih telah melindungiku dari bahaya yang bahkan tidak aku sadari. Engkau selalu menjadi gembala yang baik. Bahkan ketika aku tersesat seperti domba yang hilang. Namun, Bapa, aku mengakui bahwa masih ada saat-saat di mana aku menoleh ke belakang. Aku masih mendapati diriku memikirkan musim-musim lama, kebiasaan lama, hubungan lama, dan bertanya-tanya apakah semuanya benar-benar seburuk itu. Kadang aku merindukan kenyamanannya. Kadang aku bertanya, apakah aku lebih bahagia dulu? Padahal aku tahu hidup itu tidak penuh damai atau kebebasan. Ampunilah aku, Tuhan, karena membiarkan pikiran-pikiran itu tinggal terlalu lama. Ampunilah aku karena membiarkan kebohongan menarikku kembali ke masa lalu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Tolong aku untuk mengingat lagi dan lagi bahwa jalan-Mu lebih baik. Lebih baik dari apapun yang aku lepaskan. Lebih baik dari semua rencana yang kumiliki sebelum aku mengenal-Mu. Lebih baik dari kesenangan sementara yang hanya meninggalkanku hampa. Patahkan setiap ikatan tak terlihat yang masih menghubungkanku pada hidupku yang lama, cara berpikirku, reaksiku, tempat persembunyianku, atau keraguanku. Basuh setiap keinginan rahasia yang tidak sejalan dengan ciptaan baru yang telah Engkau jadikan aku. Singkirkan hal-hal yang bahkan belum kusadari masih ada. Dan berikan aku kekuatan untuk berjalan ke depan. Biarkan aku seperti Paulus yang dengan berani berkata bahwa ia melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri pada yang di depan. Biarkan aku berlari dengan ketekunan, tanpa menoleh, tanpa ragu, tanpa goyah. Biarkan imanku lebih kuat dari ketakutanku. Dan ketaatanku lebih nyaring dari penyesalanku. Berikan aku hati yang rindu akan apa yang ada di depan bersamamu. Hati yang percaya bahwa Engkau masih menulis bab-bab yang indah. Hati yang tidak mundur, tetapi bangkit dengan keberanian. Bahkan saat jalan di depan tampak tidak pasti. Perbarui aku, Tuhan, hari demi hari. Cabut semua yang bukan dari-Mu. Dan tanamkan akar yang lebih dalam kebenaran-Mu. Ajarkan aku bagaimana hidup dengan sukacita dan rasa cukup. Bukan hanya dalam masa baik, tetapi juga dalam masa biasa, dalam masa penantian, dalam masa belajar. Bantulah aku untuk berjalan dalam tujuan hidup, bukan mengejar persetujuan manusia, tetapi menyenangkan-Mu. Dan saat aku mulai lelah, saat jiwaku terasa letih, saat aku mulai bertanya apakah aku sudah benar-benar maju, ingatkan aku akan siapa Engkau. Engkaulah Allah yang membawa sungai ke tempat kering. Engkaulah Allah yang membangun reruntuhan menjadi tempat suci. Engkaulah Allah yang menghidupkan kembali hal-hal yang mati. Engkaulah Allah yang tidak pernah menyerah padaku. Bahkan ketika aku sendiri sulit percaya pada diriku. Hari ini, aku kembali memilih untuk maju. Aku memilih untuk percaya kepadamu. Bukan hanya untuk kekekalan, tetapi juga untuk hari ini. Aku memilih untuk percaya bahwa bahkan saat ini, Engkau sedang melakukan sesuatu yang baru dalam diriku. Aku tinggalkan masa lalu di kaki salib. Dan aku berjalan maju dalam kebebasan yang telah Engkau beli untukku dengan darah-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu,
silakan ketik "Amin" sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini menjadi milikmu dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertaimu.